أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya lah kita semua masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk bisa dapat hadir di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Al-Muhajirin TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa yang ada di rumah,
Bahagia rasanya saya Ayu Purnama kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Hijrah Hidayah Jadi Berkah. Masya Allah, tentunya di hari ini sudah hadir, kita juga sudah dibuka di awal tadi dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Qori Ustadz Arman Amrullah, yaitu pengajar Al-Quran Pondok Pesantren Al-Ihsan Kendari. Terima kasih Ustadz. Dan juga tentunya di episode Hijrah kali ini sudah hadir bintang tamu ataupun teman hijrah kita, yaitu Bapak Hidayat Baftim. Selamat datang Bapak dari komunitas Teras Hijrah Sultra yang juga beliau merupakan seorang pengusaha di Sulawesi Tenggara. Baik, dan juga tentunya sudah hadir yaitu ibu-ibu dari Majelis Talim Bukit Marwah. Selamat datang ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Baiklah pemirsa yang ada di rumah dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Bukit Marwah yang sudah hadir pada suasana hari ini. Tentunya hari ini spesial, kita juga sudah kedatangan di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Firdaus Madanua. Jangan bosan-bosan ya Ustadz. Masya Allah. Nah pemirsa, sebelum pembahasan ataupun tema yang akan dibawakan oleh Ustadz Firdaus Madanua, kita kembali renungkan bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita contoh dan juga teladani, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia diam namun berbicara ketika perlu, selalu menundukkan pandangan, menghargai nikmat sekecil apapun, tidak pernah mencela ataupun mencaci, serta hal-hal kebaikan selalu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemirsa, bagaimana cara kita untuk mengolah hati sebagai umat manusia? Tentunya agar pada saat dipuji tidak terbang dan dicaci tidak tumbang. Itu dia tema kita hari ini dan akan langsung dijelaskan dan juga kita akan mendengarkan tausiah oleh Ustadz Firdaus Madanua. Kami persilahkan dengan hormat Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Masyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa TVRI Sultra dan ibu-ibu Majelis Ta'lim Bukit Marwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada waktu yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan dalam majelis ilmu, tentunya dengan semangat dan motivasi amal untuk semata-mata ibadah, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema yang akan kita kupas dan kita akan bahas pada kesempatan ini adalah tema yang kurang lebih adalah sebuah pepatah. Ya, dipuji tidak terbang dan dicaci dihina tidak tumbang. Kalau kita menyederhanakan dari pepatah ini, apa sih sebenarnya maknanya? Ya,
maknanya itu sederhana, satu kata saja. Apa itu? Ikhlas. Ya. Kalau kita ingin kembangkan, makna yang lain adalah sabar. Jadi ikhlas dan sabar inilah yang kemudian menaungi ketika seseorang dia berada dalam posisi tertentu. Terkadang ada ujian yang hadir. Ujian yang hadir itu terkadang itu sebuah pujian. Maka jangan terbang ketika dipuji. Ibarat kata, ya, membunuh nyamuk itu dengan bertepuk tangan. Ya, menepuk nyamuk. Jadi jangan bangga ketika orang bersorak, bertepuk tangan, kita kemudian menjadi terbang. Itulah yang dibutuhkan, keikhlasan di situ. Kemudian yang kedua, bahwasanya dicaci atau dihina pun jangan kemudian menjadikan kita tumbang. Ya, jangan menjadikan tumbang. Karena kenapa? Ya, karena disinilah yang dibutuhkan kesabaran. Dan bagian dari ujian kehidupan itu adalah dituntut adanya kesabaran. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Lafaz laqad dengan kana ketika ketemu, para ulama tafsir menjelaskan ini mengandung penegasan. Kalau diartikan secara letterleks, sungguh-sungguh, benar-benar, fi Rasulillahi, di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Ada uswah, ada suri teladan yang baik atas kalian. Ya, benar-benar, sungguh-sungguh, betul-betul di dalam diri Rasulullah itu ada suri teladan atas kalian. Oleh karena itu, maka menjadikan kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cermin dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang begitu penting. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan di antara kalian, di antara manusia. Untuk apa itu diciptakan? Agar Allah menguji di antara kalian ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalnya. Ya. Kematian dan kehidupan inilah sesuatu yang kita lihat silih berganti. Ada yang lahir, ada yang wafat, ada yang datang, ada yang pergi, dan itu fenomena kehidupan. Orang berumur 50 tahun, berumur 60 tahun, berumur 70 tahun, topnya 80 tahun, setelah itu ada yang menjamin tidak. Jarang sekali orang yang berumur melebihi 80 tahun itu. Ketika manusia hidup di dunia, umur berapapun dia diberikan, maka yang kemudian menjadi objek perhatian itu adalah amal, perbuatan dia. Ya. Dikatakan bahwasanya dalam mafhum hadis, Allah kemudian tidak melihat, ya, Allah kemudian tidak melihat daripada bentuk fisikmu, tapi Allah melihat bagaimana hatimu dan bagaimana amalmu. Hatimu ini berbicara akhlak, amalmu ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan. Ya. Allah kemudian menguji manusia. Siapa di antara manusia yang lebih baik amalnya? Allah tidak mengatakan siapa yang lebih banyak amalnya, karena amalan-amalan yang banyak belum tentu amalan itu diterima. Namun amalan yang baik atau ihsanul amal itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah. Amal yang pasti diterima oleh Allah manakala amal itu memenuhi dua syarat. Al-Imam Fudail bin Iyad tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan sesuatu dikatakan amal soleh, amal yang baik, amal yang diterima, dua syarat terpenuhi. Pertama, amal itu dibangun atas dasar keikhlasan kepada Allah. Kemudian yang kedua, amal itu disandarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya amal itu mencontoh Nabi, mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu,
Mari kemudian kita bercermin dengan kehidupan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ikhlas. Amal itu diterima manakala amal itu ikhlas. Mari kita merefresh dan merenungi apakah kemudian amalan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini sudah ikhlas atau tidak. Bagaimana mengetes bahwa amalan kita itu ikhlas atau tidak? Dipuji kita tidak terbang, kita dicaci dihina tidak tumbang. Sehingga Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, siapa yang mengerjakan amal, siapa yang kemudian mengerjakan amal karena ingin dipuji manusia, itu syirik. Dan siapa yang meninggalkan amal karena kemudian manusia juga, siapa yang mengerjakan amal kemudian karena ingin dipuji manusia, itu syirik. Siapa yang meninggalkan amal karena manusia, karena juga kemudian terkait tentang manusia, itu disebut dengan riya. Kita kemudian tidak mau melakukan ini atau ingin melakukan ini, maka kemudian itu berbahaya. Pertama, kita mempersekutukan Allah dalam konteks amal, yakni menghadirkan makhluk dalam nawaitu, dalam niat-niat kita tatkala beramal. Kemudian tatkala kita menghendaki pujian makhluk, berarti dalam amal itu ada sebuah riya di dalamnya. Nah, inilah yang kemudian harus kita lihat. Seseorang yang kemudian ikhlas tatkala dia beramal, dia tidak mempertimbangkan celaan atau pujian manusia. Manusia memuji dia, itu bukan menjadi persoalan bagi dia. Itu seperti ibarat kata angin lalu. Begitu pula ketika dia melakukan sesuatu, dia dicaci oleh manusia, maka itu juga ibarat kata angin lalu, dia tidak memperdulikan itu. Yang penting dia menyadari bahwa yang dia lakukan itu benar, dibangun atas dasar keikhlasan kepada Allah, dan yang dia lakukan itu sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita melihat contoh dari Rasulullah, bagaimana contoh dari para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sabarnya menjalani kehidupan. Kalau menyangkut urusan pribadi beliau begitu mudah memaafkan. Tapi kalau terkait dengan konteks agama, konteks pelanggaran syariah, konteks kemudian menyepelekan Islam, bahkan menghina Islam, maka Rasul menjadi orang terdepan yang memiliki sikap tegas atas perkara tersebut. Ini bisa kemudian kita lihat kalau kita baca kitab Sirah Nabawiyah, kitab yang menceritakan kehidupan Nabi. Sejak Nabi lahir sampai wafatnya Nabi itu dibahas di dalam kitab itu. Luar biasa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beramal ini kita tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan pujian ataupun hinaan. Pujian dan hinaan ini dua hal yang tidak baik. Tatkala kemudian pujian dan hinaan ini tidak ditempatkan pada tempatnya. Apa itu? Pertama, pujian kepada seseorang secara berlebihan itu bisa menghancurkan niat dan menghancurkan keimanan seseorang. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau ada yang memuji dia di hadapan dirinya, berhadapan muka dia memuji secara berlebihan, beliau mengambilkan pasir dan melemparkan orang itu. Saking kemudian beliau takut dengan perkara pujian itu. Begitu pula hinaan. Tidak boleh ada seorang manusia yang merendahkan manusia lain. Sementara Nabi mengatakan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Tidak layak kemudian seorang manusia menghina manusia yang lain, apapun latar belakangnya, apapun pekerjaannya, apapun agamanya, apapun status sosialnya. Tidak boleh kemudian manusia satu menghina manusia yang lain. Oleh karena itu, masyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa dan ibu-ibu majelis ta'lim Bukit Marwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kemudian kita pahami bahwa dalam beramal ini ada yang disebut dengan qimatul amal. Qimatul amal atau nilai amal, atau nilai yang kita ingin gapai dalam konteks ketika kita beramal. Kenapa perlu kita memahami qimatul amal? Agar kita menempatkan amal perbuatan ini pada posisinya semua. Tidak ada hubungannya kita dipuji, kita melayang, terbang, ataupun kita dicaci, dihina, kita tumbang. Kita tidak memperdulikan itu.
kita mendudukan amal itu sesuai konteksnya. Pertama, amal itu dibangun atas dasar ikhlas kepada Allah. Kedua, amal itu sesuai tuntunan Nabi, sesuai dengan syariah yang dibawa oleh Nabi. Dan dilanjutkan ada yang namanya qimatul amal. Apa itu qimatul amal? Nilai atau motivasi yang ingin kita raih tatkala beramal. Yang pertama ada yang disebut dengan apa? Qimatul maddiyah. Qimatul maddiyah itu adalah nilai materi dari sebuah amal. Misalnya kita dagang. Kita dagang memang kita ingin mendapatkan keuntungan. Ingin mendapatkan materi. Ya, makanya kalau orang berbisnis, orang berdagang, ya, Pak Hidayat bisnis perumahan dibangun biayanya 300 juta, dijual 400 juta, wajar. Karena kenapa? Yang namanya perdagangan nilai materi yang hendak diraih. Yang penting proses dalam menjalankan bisnis itu pertama ikhlas, cari ridho Allah. Yang kedua caranya sesuai dengan syariah. Jangan kemudian berbisnis tidak sesuai syariah, mengandung riba di dalamnya. Kemudian yang kedua ada namanya qimatul insaniyah, nilai kemanusiaan. Ketika kita berbuat, misalnya menolong orang, apa motivasi kita? Motivasi kemanusiaan. Kita menolong orang kecelakaan, tidak ada tendensi apa-apa. Kita tidak melihat statusnya apa, agamanya apa, warna kulitnya seperti apa, sukunya apa, kita tolong. Semata-mata nilai kemanusiaan. Ya, kemudian yang ketiga ada namanya qimatul khuluqiyah, nilai akhlak. Nilai akhlak ini nilai moral. Ya, makanya dalam beramal itu kita berintegritas. Apa itu? Kita jujur, kita amanah, kita kemudian bertanggung jawab. Jadi bendahara yang jujur, bendahara yang amanah, bendahara yang bertanggung jawab. Ya, berarti kita memiliki nilai-nilai integritas yang baik dalam beramal, itulah qimatul khuluqiyah, nilai moral. Yang terakhir adalah qimatul ruhiyah, nilai spiritual atau nilai ibadah. Kita sholat, kita tahajud, kita baca Quran, kita duha, semuanya itu tidak ada yang kita harapkan, bukan nilai materi, bukan nilai kemanusiaan, bukan nilai moral, tapi nilai ibadah semata-mata. Kemudian apa yang kita lakukan ini mencari ridho Allah dalam konteks nilai ibadah. Tidak boleh dicampur baur. Menolong orang, qimatul insaniyah, harusnya nilai kemanusiaan, kita campur dengan qimatul madiyah, nilai materi. Oke, saya tolong kamu, tapi nanti ganti rugi 5 juta ya. Nah, ini berarti adalah sesuatu yang keliru. Inilah pentingnya kita meneladani Nabi SAW dalam perkara akhlak beliau, sehingga kita tidak terbang ketika dipuji dan kita tidak tumbang ketika dicaci. Menempatkan secara proporsional, biarkan pujian hinaan itu menjadi angin lalu. Yang penting kita beramal dibangun dengan keikhlasan, kita beramal sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Masya Allah, terima kasih Ustadz untuk pencerahannya hari ini. Dan tentunya sedikit saya mengutip bahwasanya memang kalau kita beramal atau melakukan segala sesuatu di dunia ini bukan untuk mendapatkan penilaian dari manusia, melainkan yang paling penting adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ibu-ibu yang ada di sini Majelis Talim dari Bukit Marwah, dan untuk di segmen kedua pemirsa kita akan juga mendengarkan cerita hijrah yang tentunya akan disampaikan oleh Bapak Hidayat Baftim. Dan Pak, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Jadi setelah segmen ini kita akan kembali lagi, jadi tetaplah bersama kami dalam program acara Hijrah Hidayah Jadi Berkah. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program acara Hijrah Hidayah Jadi Berkah. Masya Allah, masih semangat ibu-ibu?
Alhamdulillah masih semangat. Dan pemirsa, kita sudah masuk di segmen kedua, di mana di awal tadi kita sudah mendengarkan tausiah tentang di mana kita sebagai manusia seharusnya meneladani sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di mana pada saat dipuji tidak terbang dan pada saat dicaci tidak tumbang. Dan hari ini juga kita akan berbincang dan kita akan mendengarkan cerita hijrah singkat dari Bapak Hidayat Baftim yang merupakan pengusaha di Sultra dan juga dari komunitas Teras Hijrah Sulawesi Tenggara. Bapak Hidayat, ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang kita tahu, beliau adalah pengusaha di Sulawesi Tenggara. Sejak tahun berapa itu Bapak? Saya sejak mahasiswa sudah pengusaha ya. Wow. Tahun 92. Masya Allah. Mulai 92. Dari tahun 1992 Bapak berprofesi sebagai seorang pengusaha seperti itu. Berarti sampai di tahun ini tidak mungkin beliau atau Bapak Hidayat ini berada di atas terus. Pasti ada pasang surutnya, ada suka dukanya juga seperti itu. Nah, kami mau tahu seperti itu Bapak Hidayat, pemirsa yang ada di rumah, pada saat masa kejayaan Bapak yang mungkin bergelimang harta, kendaraan dan juga tabungan yang banyak, pada saat Bapak jatuh dan juga menentukan jalan hijrahnya Bapak saat ini, itu seperti apa Pak? Ya. Siap. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Sebenarnya masih kurang cocok ya saya berada di tempat ini karena ada yang lebih parah sebenarnya hijrahnya. Kalau saya kan hanya karena persoalan materi, tetapi banyak teman-teman kita di Teras Hijrah itu yang keluar masuk penjara karena pembunuhan, karena banyak hal kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Karena itu tetapi saya berpikir ya ini mungkin kita bagi-bagi ilmu ya. Awalnya memang saya di tahun 92 itu sejak mahasiswa saya sudah berusaha punya, sebenarnya awalnya saya konveksi ya, saya punya konveksi yang cukup besar di Sulawesi Tenggara, bahkan pasar saya itu sudah merambah Bali dan Swiss dan London. Masya Allah. Ya. Waktu itu saya coba-coba melihat di Bali, kalau ibu-ibu tahu ada baju jogger dulu. Nah, itu kan top sekali. Di zaman kita mahasiswa top sekali. Saya coba ke survei ke Bali, ke Denpasar, saya melihat. Nah, lalu saya mencoba-coba, saya panggil desainer dari Bandung, saya bawa ke Kendari, kita coba desain baju yang kira-kira bisa menyaingi jogger. Nah, saya waktu itu bawa baju itu 12 lusin hanya untuk coba-coba ke Denpasar. Ternyata saya di trotoar itu tidak cukup 3 jam baju itu habis terjual. Nah, saya mulai berpikir bahwa ternyata desain seperti ini itu disenangi oleh para ekspatriat. Nah, lalu saya balik ke Kendari, ternyata dari bagi-bagi kartu nama itu ada Mrs. Anna dan Mrs. Gabriel. Anna itu dari London, Gabriel itu dari Swiss. Itu lalu mengontak saya. Dia bilang, Mr. Hidayat bisa kita ngobrol? Saya bilang, oh ya boleh, kenapa? Saya mau kontrak untuk pembuatan baju kos dan dijual ke Swiss. Waktu itu
satu bulan itu 100.000 eksemplar. Sehingga saya melihat bahwa ini peluang besar, tetapi tidak mungkin karena kita tidak punya modal yang cukup dan peralatan yang cukup. Tapi akhirnya saya coba mengambil pendanaan, kita masuk ke perbankan. Lalu memang sempat besar, saya kurang lebih 2 tahun itu, kebetulan saya waktu itu juga ketua koperasi mahasiswa Unhalu. Nah, waktu itu kita kontrak kurang lebih 150.000 eksemplar itu tiap bulannya. Dan memang kapasitas itu sangat besar, dan itu di Jogger pun tidak ada kontrak seperti itu. Kenapa saya bisa masuk pada pangsa itu? Saya bisa mengambil pangsa pasar dari Jogger karena kualitas kita bagus, lalu desain kita bagus, dan harga kita murah. Nah, ini yang membuat keunggulan kita. Nah, akhirnya setelah mengambil uang di bank itu, saya sempat maju kurang lebih hampir 4-5 tahun begitu, kita booming orderan. Karena itu berlipat-lipat ganda kita punya keuntungan, sebab kita rupiah lalu kita menjual dengan dolar. Dan itu luar biasa kita punya kemajuan usaha. 1 tahun itu dari karyawan hanya dari beberapa bulan itu saya punya karyawan hanya 5 orang, lalu setahun itu sudah mencapai 40 orang. Itu perkembangannya luar biasa sekali. Nah, akhirnya waktu itu saya coba pindah ke Makassar. Tergiur dengan bisnis lain yang lebih punya nama begitu. Karena konveksi kan agak kurang namanya, walaupun besar duitnya. Tapi itulah manusia, karena ketertarikan terhadap material yang luar biasa. Memang setan itu luar biasa. Jadi saya sebenarnya biasanya kalau saya cerita begini memang saya biasanya nangis. Iya. Jadi malum Bu ya. Saya lanjut, saya pindah ke Makassar itu, saya masuk ke bisnis properti. Saya kenapa masuk ke situ? Karena saya membaca buku bahwa semua orang terhebat di dunia, orang terkaya di dunia, kalau belum masuk ke bisnis properti itu belum hebat. Sehingga ini yang membuat obsesi saya juga lebih bangkit. Lalu setelah di Makassar, saya membangun perumahan yang itu cukup elit, dan itu bersaing dengan Panakukang Mas. Nah, Panakukang Mas itu kan dimiliki oleh Mbak Tutut ya, anak Soeharto. Waktu itu harga di situ masih 800 sampai 1 miliar. Saya bahkan waktu itu sudah menjual 1,5 miliar. Kenapa saya mengambil harga seperti itu? Sepertinya saya terlalu sombong begitu. Tetapi ini adalah trik bisnis, bahwa karena kawasan kita bagus, kawasan kita maju, dan kawasan itu memang luar biasa strategisnya, sehingga saya melihat kalau saya menyamakan harga dengan Panakukang Mas, maka orang tidak akan tertarik, orang kaya tidak akan tertarik. Dan saya itu jual banyak ke orang-orang asing, pengusaha Cina, bahkan bupati-bupati. Bahkan ada beberapa bupati di sini di Sulawesi Tenggara yang ambil perumahan saya.
Sehingga lalu setelah saya bangun itu, karena menggunakan lagi uang bank, ini memang tantangan spiritual sebenarnya. Karena kita tidak punya kecerdasan spiritual pada saat itu, sehingga kita selalu tergiur dengan uang. Nah, lalu setelah saya mengambil untuk memperbesar ruang usaha, maka saya mengambil dana di bank swasta. Lalu waktu itu kena musibah. Tapi musibah itu masih dalam pengendalian. Nah, saat musibah berikutnya, tanah yang saya beli itu di Panakukang, di Hertasning, itu ternyata jadi bukan pemilik tanah yang jual ke saya. Jadi orang memalsukan sertifikat, ternyata dia bersaudara. Pemilik aslinya itu sudah meninggal, lalu adiknya menduplikasikan sertifikatnya dan itu menjual ke saya. Nah, di tahun 96 97 itu ada tuntutan dari pihak perbankan. Kebetulan pemilik yang sah ini menggadai sertifikatnya ke Bank BRI itu tahun 84. Nah, setelah itu bank ini menyurat kepada pemilik asli. Kebetulan waktu itu anaknya masih kecil. Nah, sekarang saat waktu disurati bank itu mereka sudah mahasiswa, baru tahu dan sadar bahwa ada tanah mereka di situ. Nah, keuntungan mereka adalah karena sertifikat ini digadaikan ke bank, sehingga inilah yang membuat saya kalah telak. Nah, pada saat itu saya membeli tanah waktu itu per meter itu 6 juta. Tapi setelah berapa tahun kemudian memang ini berlipat-lipat ganda karena daerah itu sangat berkembang sehingga sangat maju. Nah, disitulah awal keruntuhan. Akhirnya untuk menyelesaikan ya dengan utang yang begitu besar, saya saat itu masih berumur 35 tahun. Nah, sudah berutang kurang lebih 49 miliar waktu itu di tahun itu, dan itu menurut orang bank satu-satunya pengusaha muda dan pribumi saat itu memang sudah saya yang terbesar utangnya. Jadi bukan, ya sebenarnya prestasinya juga di awal bagus, tapi setelah itu akhirnya utangnya yang besar. Nah, inilah yang membuat keruntuhan. Habis semua harta kita jual untuk menutupi itu. Lalu datanglah, ya saya doa saya waktu itu begini, ya Allah, janganlah engkau cabut rahmatmu setelah engkau memberikan aku hidayah. Nah, itu berulang terus sehingga akhirnya muncul kesadaran spiritual saya bahwa ini harus kita ikhlaskan, harus kita sabar menjalani untuk menutupi itu. Jadi setelah menjual semua harta ternyata utang masih ada 20 miliar, 22 miliar. Belum cukup karena memang nilai utangnya itu luar biasa besarnya. Sehingga pada saat mau melunasi, saya dipanggil bank. Ini Pak, bagaimana menyelesaikan? Berapa tahun saya bisa memberikan Anda? Ya saya tawar, saya bilang kalau bisa 5-6 tahun. Tapi baik, direkturnya bilang begini, sudah saya kasih 8 tahun sampai 10 tahun. Tapi karena saya merubah semua metode, lalu kemudian saya bisa menyadari semua itu, datang ada kesadaran spiritual yang luar biasa, akhirnya ya membuat
saya bisa berjuang dalam waktu 2 tahun menyelesaikan utang tersebut. Setelah itu saya pindah ke Kendari. Ada hal penting sebenarnya yang kita harus saya harus syukuri, bahwa saya berteman kepada orang-orang yang baik. Saya berteman masuk ke lingkungan yang baik. Lingkungan orang-orang ya seperti Ustadz Firdaus, Ustadz Arman. Nah, mereka ini adalah orang-orang terdepan, garda terdepan untuk membangun komunitas Islam yang luar biasa. Nah, dengan begitu saya masuk ke wilayah itu, akhirnya saya datang kesadaran saya bahwa memang kita harus berhijrah. Hijrah total, lalu tidak ada lagi soal riba. Karena ternyata riba itu bukan mengembangkan, riba itu meruntuhkan, menghancurkan semua usaha kita. Ya, ridha Allah itu mengembangkan usaha kita. Karena itu ini bisa kita ajari adik-adik, anak-anak kita untuk jangan coba-coba masuk ke dunia perbankan saat ini. Biarlah mereka mati daripada kita yang hancur. Itu. Saya kira itu gambaran sedikit dari saya. Ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hidayat Baftim. Tentunya itu tadi cerita singkat hijrah beliau. Ini sampai meneteskan air mata. Kalau diingat-ingat memang rasanya hampir terlambat seperti itu. Ya, Bapak, untuk bisa menuju ke hijrah yang tentunya dinanti-nantikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, sedikit Ustadz melihat ataupun mendengarkan cerita dari Bapak Hidayat Baftim. Jadi memang zaman itu Allah pergilirkan. Iya. Wal tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, Allah pergilirkan kondisi zaman itu di antara manusia. Ada zaman ketika kita berjaya, ada zaman ketika kemudian kita berada di bawah. Ya. Apa yang patut kita renungi, ketika kemudian kita dalam posisi jaya, kita tidak boleh kemudian melupakan berbagai nikmat Allah, sekaligus merenungi apakah benar-benar kejayaan kita ini dibangun dengan harta yang halal atau tidak. Ya. Kemudian kita ketika dalam posisi jatuh, kita juga kemudian harus melakukan muhasabah, perenungan. Ya, boleh jadi ini adalah sesuatu yang baik bagi kita. Ya, wa asya an takrahu syai'a, ya, wa huwa khairul lakum. Ya, wa asya an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kau menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu, dan boleh jadi kau mencintai sesuatu itu amat buruk bagimu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu kemudian yang kamu benci itu amat baik bagimu. Kita suka ternyata itu tidak bagus bagi kita. Kita senang ya berbisnis tanpa memperhatikan ini halal atau haram. Akhirnya kita berada di puncak kejayaan. Ya. Nah, kita tidak tahu. Setelah kita runtuh baru kita merenung. Tadinya kita berpikir, Allah ini tidak adil. Kenapa saya kemudian tumbang bisnis saya berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Setelah kita merenung, akhirnya kita terpikir, boleh jadi kita membenci keadaan itu, tapi itu yang baik bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, Allah itu maha mengetahui mana yang terbaik bagi hambanya. Alhamdulillah ketika dalam posisi jatuh sadar, kemudian memperbaiki diri, kemudian bangkit tentunya dengan spirit atau semangat yang berbeda. Baik, terima kasih Ustadz. Dan pemirsa serta ibu-ibu dari Majelis Taklim Bukit Marwah, kita akan break lagi Bu. Namun kita akan kembali pada segmen ketiga atau segmen terakhir nanti setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami di program acara Hijrah, Hidayah Jadi Berkah.
Kembali lagi dalam program acara Hijrah Hidayah Jadi Berkah. Masya Allah. Baik pemirsa dan juga ibu-ibu majelis taklim dari Bukit Marwah yang sudah hadir hari ini. Di awal tadi kita sudah mendengarkan tausiah juga, kita juga mendengarkan cerita hijrah singkat tentunya dari Bapak Hidayat Baftim. Semoga cerita hidayah hijrah untuk di hari ini bisa menjadi renungan kita semua, agar bisa menjadi manusia yang lebih sabar, ikhlas dan juga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Untuk itu saya akan minta satu dari ibu-ibu dari Majelis Taklim Bukit Marwah. Silakan yang mewakili, sebut namanya ya Bunda. Iya. Ya, terima kasih Mbak. Perkenalkan saya Ibu Yuliani Zainuddin dari Majelis Taklim Bukit Marwah. Seperti tadi pemaparan materi mengenai tema yang diangkat pada acara hijrah ini, bahwasannya dipuji tidak melayang, dicaci tidak tumbang ya. Ini arahnya ini akan berdampak pada 2 R itu. Tentunya ya, ria dan riba. Contoh saja Pak Ustaz ya, contoh kecil. Apakah misalnya dalam suatu wilayah ada pembangunan masjid, tentunya ada sumbangan ya. Misalnya kita menyumbang, kita list nama dan nominalnya, apakah itu tidak termasuk unsur ria? Karena semata-mata untuk memotivasi donatur-donatur yang lainnya. Itu saja Pak Ustaz menyikapinya itu. Apa bisa menambah lagi satu? Oke, oh boleh Ustadz. Satu lagi singkat ya iya, Bu. Oke. Iya. Terkait dengan riba, bahwasannya misalnya pedagang ya, tentunya kita harus menghindari ini yang namanya riba. Bagaimana sistem dagang itu dalam ajaran Islam Ustaz? Apakah misalnya ada akad artinya kesepakatan antara penjual dan pembeli sudah ikhlas, artinya sudah sesuai ini, apakah tidak termasuk unsur riba Pak Ustaz? Mungkin ada ya penjelasan dari bagaimana mekanisme pedagang dalam ajaran Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi sudah ada juga Pak Hidayat, seorang pebisnis pengusaha. Apakah Ibu juga seorang pedagang? Oh ternyata iya. Jadi mau tahu seperti apa nih Ustadz? Silakan. Terima kasih Bu Yuliani. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Terkait tentang ria ini ya, di dalam mahfum hadis dikatakan bahwa ria itu laksana semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita. Kira-kira itu bisa terlihat atau tidak? Nah ini bahayanya ria. Bahaya ria. Sehingga Al-Imam Fudail bin Iyad itu mengatakan bahwa syarat diterimanya amal kan ikhlas dan kemudian ittiba, mencontoh Nabi. Artinya sesuai dengan syariah. Boleh jadi sudah sesuai syariah, mencontoh Nabi, tapi tidak ikhlas. Inilah yang kemudian dikatakan dengan ria. Maka diajarkan oleh baginda Nabi SAW, kalau kita terserang benih-benih ria, benih-benih ria, tiba-tiba menyusup di dalam hati, kalau bukan saya itu tidak akan jadi itu masjid. Maka segera istighfar dan berdoa. Ya muqallibal qulub, ya, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hati hamba ini pada agamamu. Maksudnya apa? Ya teguh, supaya dalam amal ini betul-betul kita ikhlas. Ya. Memang ria ini kadang terbesit dan harus dilawan.
kuncinya adalah istighfar dan doa agar kemudian dijauhkan dari riya itu. Istighfar, terbesit lagi istighfar, terbesit lagi istighfar, itu adalah lawan dari riya. Dan amal soleh itu juga, apalagi amal soleh yang besar, itu godaannya juga besar. Kenapa besar? Karena pahala yang dijanjikan Allah juga besar. Menyumbang ke masjid 50 juta, ya kan? Dengan menyumbang ke masjid 5.000 rupiah. Kira-kira yang godaannya besar yang 50 juta atau yang 5.000 rupiah? Enggak ada orang yang berkata, habis sumbang itu 5.000 itu. Enggak ada, yang ada malu. Ya, tapi yang besar itu godaannya besar. Tapi kalau dia mampu menundukkan hawa nafsunya untuk tidak jatuh pada riya itu, disitulah pahala yang besar menunggu dia. Oleh karena itu bagaimana ya, anggap saja setiap amalan-amalan kita itu seperti angin lalu yang seolah-olah tidak pernah kita kerjakan, yang seolah-olah kita tidak tahu perkara itu. Ya. Adapun terkait dengan syiar misalnya untuk dalam rangka memberikan uswah, contoh kepada yang lain, karena dalam lingkungan itu misalnya dalam konteks itu, mohon maaf, kecenderungan masyarakatnya pelit misalnya, sangat kurang dalam berderma. Ini masjid sudah mau tumbang, keluar sepeser pun duitnya nggak ada yang mau. Maka harus ada yang menjadi pelopor, mengeluarkan sebagian hartanya, dan ketika dicatat betul-betul dia tetap menjaga keikhlasan dan dalam rangka hanya untuk syiar, memotivasi yang lain untuk kemudian beramal dengan maksimal. Ya, oleh karena itu memang penting, ya, penting kemudian kita menjaga hati kita ini, karena riya itu adalah bagian dari penyakit hati. Ya, kemudian yang kedua terkait tentang riba, ya, bahwasanya wahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dulu orang-orang di zaman jahiliyah dan orang-orang di zaman ketika Nabi diutus, beliau itu hendak menyamakan jual beli dengan riba. Bahwasanya mereka terbiasa dalam bisnis bahwa riba itu dianggap bisnis. Misalnya bagaimana? Pak Hidayat ini meminjam duit ke saya, dia butuh usaha, saya pinjamkan 10 juta, tapi 1 bulan Pak Hidayat itu kalau lewat sekian persen, Anda harus membayar 15 juta, maka 5 juta itulah yang disebut dengan riba. Tapi di masyarakat jahiliyah itu dianggap bisnis, dan mereka mengatakan bahwa itu sama dengan jual beli. Maka Allah membantah di dalam firman-Nya bahwa mereka hendak menyamakan jual beli dengan riba, dan sungguh Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita beli barang dari toko besar, harga barangnya 5.000, kemudian kita buka warung, kita jual 7.000, apa itu boleh? Boleh. 7.000 itu yang kita jual 2.000 untung, itu adalah sesuatu yang hukumnya halal. Karena itulah disebut dengan jual beli. Adapun riba itu bisa terkait pertama utang piutang. Utang piutang itu bisa terkait riba kalau ada kemudian manfaat yang diraih dengan menambahkan sejumlah pembayaran. Atau kemudian dalam konteks jual beli yang sifatnya tidak tunai terhadap barang-barang yang harus tunai. Nah, misalnya jual beli emas itu tidak tunai. Ya. Atau barang-barang ribawi. Ya, itu juga kemudian tidak tunai. Ya. Atau kemudian kita beli secara kredit. Ketika kita kredit, sudah kita bayar kredit, kita bayar DP, ada denda, ada penalti. Nah, inilah sudah menyangkut banyak hal di dalamnya. Sudah 2 akad dalam satu transaksi, ada unsur riba di dalamnya dan ada unsur kezaliman. Karena kenapa? Karena tidak ada perpindahan kepemilikan atas barang tersebut, sehingga menjadi pertanyaan, barang ini kita beli apa kita sewa? Dikatakan kita sewa, nah kita beli secara kredit. Dikatakan juga kita sudah beli secara kredit, kita miliki, tapi kalau tidak mampu membayar kreditnya, maka kemudian dalam tempo waktu tertentu disita dan ditarik. Nah, inilah fikih-fikih kontemporer yang perlu kemudian dipelajari oleh kaum muslimin, sehingga dalam beramal itu betul-betul dia mencontoh
baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya, pada intinya dalam posisi kita lagi tinggi, dipuji jangan terbang, kita jatuh, kita tumbang, kemudian kita harus bersabar. Ya, bagaimana bentuknya dalam konteks amal itu? Lakukan amal itu dengan ikhlas dan lakukan amal itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisi apapun yang kita dapatkan, kita kemudian dalam hal berjaya kita bersyukur, kita kemudian diuji dengan kejatuhan, kita kemudian bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan dan juga jawaban dari pertanyaan Ibu Yuliani, terima kasih sekali lagi Bu. Dan pemirsa yang ada di rumah serta ibu-ibu dari Majelis Taklim Bukit Marwah, kita sudah berada di penghujung acara. Untuk itu kita akan mendengarkan closing statement dari Ustadz. Kami persilahkan. Masyiral muslimin wal muslimat, segenap pemirsa dan ibu-ibu Majelis Taklim dari Bukit Marwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari di dalam seluruh aspek kehidupan kita, yang pertama adalah kita mencontoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di posisi apapun yang kita jalani dalam hidup ini, ketika kita berjaya, maka rasa syukur atas kenikmatan Allah itulah yang harus kita bangun. Kemudian ketika kita sedang diuji dengan ujian, kita ikhlas menerima ujian itu dan bersabar pula atas ujian tersebut. Dan tentunya setiap amal itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan amal kita ikhlas dan jadikan amal kita betul-betul disandarkan pada contoh dan sandaran kita tidak lain dan tidak bukan melainkan hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa syariah yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Manakala kita berpegang kepada Islam ini dan membangun amal-amal kita dengan keikhlasan, maka persoalan ujian dunia sekalipun kita berada di atas tidak menjadi masalah bagi kita, dan berbagai ujian juga tatkala kita berada di bawah juga bukan menjadi persoalan bagi kita, sebagaimana mafhum hadis bahwa kondisi seorang muslim itu tidak ada persoalan, semua kebaikan bagi dia. Kalau dikasih kenikmatan dia bersyukur, kalau kemudian dia dikasih ujian dia bersabar. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahu alam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz Firdaus Mandadua, dan tentunya sekali lagi semoga kita semua yang hadir hari ini dan yang sedang menyaksikan program acara hijrah hari ini semoga menjadi manusia yang sabar dan juga ikhlas dan senantiasa meneladani serta mencontohi sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Baiklah pemirsa yang ada di rumah, sekali lagi kami haturkan ucapan terima kasih kepada Ustadz Firdaus Madanua. Terima kasih kepada Bapak Hidayat Baftim dari Komunitas Teras Hijrah Sulawesi Tenggara. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Arman Amrullah. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang cantik, yaitu dari Majelis Taklim Bukit Marwah. Terima kasih Bunda. Baik pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara dan sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program acara hijrah hanya di TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara Media Pemersatu Bangsa. Akhirnya saya Ayu Purnama pamit undur diri dan sampai jumpa di program acara Hijrah Hidayah Jadi Berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan salawatan, silakan Ibu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.